Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Net TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga kita semua diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat iman pada momen acara Oase pagi ini yang terasa sangat spesial karena kita berada di tengah-tengah bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan keberkahan berlipat-lipat yang Allah turunkan di dalamnya, insya Allah. Pada para pemirsa Net TV, hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema berjudul puasa, rasa syukur dan kesehatan. Tema ini insya Allah akan menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara berpuasa, rasa syukur dan juga kesehatan. Sebagaimana kita ketahui dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengarkan bersama-sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini mengajak kita semua kaum muslimin yang mengaku beriman. Jadi di sini penekanannya kita diajak, tapi tidak semua diajak. Penekanannya adalah yang beriman saja. Jadi inilah yang kita tekankan, bahwa kita diberikan sebuah undangan pada suatu acara yang spesial, yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut serta di dalamnya. Tentu saja ini kita jadikan penekanan bahwa tidak semua diundang, adapun mungkin yang diundang tidak semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti kita ketahui bersama, hari ini kita berada di lokasi Rumah Sakit Ibnu Sina, Yayasan Wakaf Umi, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama saya Dr. Rahmat Faisal Samsu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Rumah Sakit Ibnu Sina. Jadi kita bisa lihat di sekitar kita dalam undangan aula tersebut, meskipun mereka beriman, tapi ada beberapa dari kita yang sedang sakit, yang tidak dalam kondisi maksimal, sehingga kita yang berada dalam kondisi maksimal dan tidak sedang sakit perlu memaksimalkan semua potensi kita untuk memenuhi undangan aula tersebut, untuk dikategorikan menjadi orang-orang yang beriman dan ikut serta dalam melaksanakan segala aktivitas di dalam bulan Ramadan. Perlu kita mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan semua potensi yang kita punya. Kalau kita lihat hubungan rasa syukur dengan kesehatan itu sangatlah erat. Kenapa? Rasa syukur sendiri kalau dalam agama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bersyukur juga dengan dalam hati, bersyukur dengan perbuatan, dan bersyukur dengan, kalau kita lihat pembagian rasa syukur di dalam agama, maka itu akan terbagi 3, yaitu pertama rasa syukur dengan hati, yang kedua rasa syukur dengan lisan, dan yang ketiga rasa syukur dengan perbuatan. Nah, inilah yang kita perlu contohkan untuk memaksimalkan potensi kita di bulan Ramadan ini. Lalu apa hubungannya dengan kesehatan? Tentu saja sangat erat, karena ketika seseorang itu bersyukur, maka tentu saja dalam dirinya muncul energi-energi positif, energi-energi bahagia, energi-energi yang mampu membawa harapan yang besar, bukan hanya bagi dirinya saja, tapi juga bagi orang lain. Dan ternyata setelah diteliti, kita bersyukur bahwa kita masuk ke bulan Ramadan, munculnya energi-energi tersebut itu mempengaruhi sistemik kesehatan seseorang. Pada penelitian-penelitian modern dilakukan dalam beratus-ratus sampel, diteliti orang-orang yang sedang berpuasa, kenapa mereka mampu menekan amarah, mereka mampu menekan sifat-sifat yang tidak terpuji yang mungkin mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Ternyata ada sinkronisasi pada beberapa hormon. Mungkin yang pertama kita bisa lihat dari hasil penelitian yang tersebar di luar sana, bahwa ada hormon yang paling penting, yaitu hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan yang dimiliki oleh semua orang. Nah, ketika Ramadan hari pertama dan hari-hari seterusnya, bagi betul-betul seorang muslim yang beriman, maka hormon ini berada dalam kondisi puncak-puncaknya. Jadi dia sangat tinggi nilainya.
Nah, hormon ini ternyata ketika berada dalam kondisi maksimal, hormon ini mampu menekan rasa emosi, kemudian psikis-psikis yang dia ada dalam diri kita yang sifat-sifat yang tidak terpuji. Sehingga apa akibatnya untuk kesehatan kita? Mungkin tadinya orang yang tekanan darahnya tinggi, atau suka marah, atau kita kategorikan dalam diagnosis dokter itu hipertensi, maka di dalam bulan Ramadan ini justru tensinya menjadi lebih terkontrol karena naiknya kadar hormon tersebut. Diawali tadi dengan rasa syukur yang kita miliki. Itu. Kemudian yang kedua, karena adanya hormon endorfin, seseorang menjadi pengontrol dia ketika akan melakukan suatu perbuatan. Misalnya dia ingin berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Dengan adanya hormon endorfin ini menjadi pengingat bahwa ternyata kita sedang berpuasa, kita ini sedang dalam keadaan bahagia, kita ini sedang dalam keadaan punya tamu. Tidak bagus kalau kita memperlakukan tamu kita seperti demikian. Kalau kita punya tamu, tentu kita melayani tamu itu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan memperlakukan seadanya. Makanya dengan hormon endorfin ini, seseorang akan dikontrol dan diberi alarm ketika akan melakukan suatu perbuatan. Jadi peningkatan hormon endorfin berefek pada beberapa diagnosis dalam penyakit-penyakit di dunia kedokteran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga hormon yang dikenal dengan serotonin. Serotonin ini mirip dengan endorfin. Dia juga hormon-hormon yang keluar ketika rasa bahagia, rasa syukur itu muncul pada diri seseorang. Nah, disitulah peran-peran hormon ini untuk menekan beberapa diagnosis penyakit. Mungkin untuk hormon-hormon berikutnya akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.